Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun wal hadirat, para santriwan, santriwati, Mahad Mahmudah, hafizakumullahu jami'an. Semoga Allah senantiasa menjaga kehidupan antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan belajar thalabul ilmi di pondok pesantren Al-Mahmudah ini. Semoga Allah menjaga Ustaz Nasrullah hafizahullah taala dan para ustazah yang mengampu, yang mengajar di pondok sini semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga juga semua santriwan, santriwati yang terus semangat, yang terus tak kenal lelah untuk belajar, untuk menghafal. Semoga semuanya dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang menghadirkan kita di tempat ini, di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala, satu tempat yang paling Allah cintai di atas muka bumi, yaitu masjid, sebuah tempat yang paling disukai Allah. Ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Maka orang yang paling baik, orang yang paling cepat masuk masjid. Tadi siapa yang paling cepat masuk masjid? Itulah yang terbaik di antara kita hari ini, atau sore hari ini. Siapa yang paling cepat tadi masuk masjid, itu yang terbaik. Dan yang paling terakhir keluar, yang paling bagus nanti adalah orang yang paling cepat masuk masjid dan paling terakhir keluar. Karena dia paling lama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di tempat ini turun rahmat Allah. Di tempat ini turun maghfirah Allah, ampunan Allah. Di tempat ini turun berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang betah-betah di masjid, ya, yang betah-betah di masjid akan mendapatkan bagian paling banyak. Sebelum kita ngaji, maka tak lupa Ustaz mengingatkan untuk melaksanakan adab-adab di masjid, ya, karena kalian banyak menggunakan masjid atau hadir di masjid, apalagi yang putra. Maka jangan lupakan adab-adab masjid. Adab masjid ya harus diingat oleh antum semua bahwa masjid ini tempat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tempat untuk memuji Allah, untuk mengingat Allah. Di sini tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika masuk masjid jangan lupa pertama kita ucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang masuk masjid jangan lupa salawat dan salam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baca salawat dan salam
kemudian baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jangan langsung Allahumma ftahli abwaba rahmatik, tapi ucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena berkat Rasulullah SAW kita bisa masuk masjid, bisa ada masjid, ya, bisa bisa kita bisa tahu cara beribadah di dalam masjid, ya, berkat ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disunahkan untuk mengucapkan sholawat dan salam. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk kaki kanan, jangan kaki kiri. Kemudian jangan lupa ketika sudah masuk niatkan i'tikaf. Niatkan i'tikaf. Jadi biar apa? Supaya apa? Supaya kita dapat pahala i'tikaf. Ya, supaya kita dapat pahala i'tikaf. Apa itu pahala i'tikaf? Pahala yang akan Allah berikan selama kita berada di dalam masjid. Ya. Jadi niatkan i'tikaf, niatkan saya ini mau i'tikaf untuk mengingat Allah, untuk zikrullah di dalam masjid. Ya, untuk mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari ajaran diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niat i'tikaf, maka ya semua yang kita lakukan di dalam masjid dapat pahala i'tikafnya, dapat pahala i'tikaf. Jadi double nanti pahalanya, banyak pahalanya. Ya. Tapi kalau nggak ada niat i'tikaf ya nggak dapat pahala i'tikaf. Maka niatkan setiap masuk masjid, ya Allah saya mau i'tikaf. Ya, i'tikaf walaupun 5 menit, walaupun 3 menit, apalagi 1 jam kita mungkin nanti. Ya, pahalanya sayang kalau tidak diniatkan i'tikaf. Yang belum niat i'tikaf, niat i'tikaf. Saya mau i'tikaf nih. Ya, kemudian di dalam masjid tidak melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Di dalam masjid tidak melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Ya, misalnya balas chat, yang ngobrol dengan HP-nya, ngobrol masalah bisnis, masalah lain gitu ya. Itu nggak ada kaitannya dengan ibadah, nggak ada kaitannya dengan zikrullah, mengingat Allah. Ya, nggak boleh melakukan hal-hal seperti itu di dalam masjid. Tahan diri, ya, nanti setelah keluar dari masjid, atau kalau terpaksa harus lakukan, keluar dulu dari masjid, ya, tidak di dalam masjid, ya. Atau hal-hal yang lain yang tidak yang berkaitan dengan urusan dunia, urusan pribadi, nggak ada kaitannya dengan zikrullah, ada kaitannya dengan belajar, ya, nggak ada kaitannya dengan zikrullah, lakukan di luar masjid. Nah, itu beberapa adab di dalam masjid, ya. Kalau kita lakukan adab itu, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat, berkah, ampunan, akan meningkat iman dan Islam kita, ya, akan semakin kita mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan dapatkan pahala yang banyak. Baik para hadirin hadirat, santri putra putri rahimani wa hafizakumullah jami'an. Mari kita ngaji surat 4 ayat terakhir surat Al-Hasyr. 4 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Dibuka surat Al-Hasyr ayat 4 ayat terakhir. Al-Quran. Oh, udah hafal ya, kalian udah hafal, nggak perlu. Nah, hafal ya. Hafal kan surah Al-Asr? Baik, kita baca bersama-sama surah Al-Asr yang ada Quran, buka aja Qurannya. Ada Quran? Nggak ada. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Insyaallah hafal semua. Juz berapa Al-Hasr? 20? Apa? Al-Hasr diapit oleh surat apa? Sebelum Al-Hasr surat Al-Mujadalah, setelah Al-Hasr surat Al-Mumtahanah ya. Betul. Jadi diapit oleh surat Al-Mujadalah dan Al-Mumtahanah. Oke, barakallahu fikum. Jadi surat Al-Hasyr ayat berapa yang kita baca tadi? Surat ayat 21 ya, 21, 22, 23, 24. Ayat 21 Allah Ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun." Allah berfirman, sekiranya kami turunkan Quran ini kepada gunung, ya, bukan kepada manusia, tapi kepada gunung. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, apa kata Allah? La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. La ra'aitahu, kamu akan lihat. Kamu siapa? Wahai Rasul, wahai Nabi, kamu akan lihat. La ra'aitahu khashi'an, ya, kamu akan lihat gunung itu tunduk, gunung itu ya, tunduk, menyungkur, tersungkur, ya, gunung itu akan tunduk, tersungkur, mutasaddian, akan hancur, akan hancur berkeping-keping, akan hancur lebur, ya. Gunung itu akan hancur lebur, mutasaddian. Jadi apa yang terjadi kalau Al-Quran ini diturunkan kepada gunung? Kamu akan lihat wahai Muhammad, ya, bahwa gunung itu akan tunduk, tersungkur, ya, kemudian hancur berkeping-keping, hancur lebur, ya. Gunung nggak kuat, gunung takut, gunung ngeri,
Kalau diturunkan Al-Quran kepada dia, gunung ngeri, gunung takut. Ya. Terus kemudian gunung akan hancur berantakan. Gunung akan Ya, akan hancur berkeping-keping. Ya. Makanya nggak mau gunung. Makanya gunung ogah, takut, ya, takut. Makanya gunung nggak mau menerima Al-Quran, nggak diturunkan kepada gunung, tapi diturunkannya kepada manusia. Padahal kalau kita lihat gunung itu, ya, keras, ya, gunung itu, raksasa kan, besar, nggak goyang itu gunung. Siapa yang bisa goyang gunung? Siapa yang bisa goyang gunung? Ya, gunung apa di sini? Gunung Wates ya. Gunung luar biasa. Makanya disebut gunung itu apa? Pasak bumi. Pasaknya bumi. Saking kuatnya gunung itu untuk menyangga bumi ini, memasak bumi ini, memantek bumi ini supaya bumi ini enggak goncang. Bumi ini enggak goncang, enggak runtuh. Dipasak atau dipantek oleh gunung. Kuat gunung itu, luar biasa. Tapi lihat, gunung yang seperti itu takut luar biasa kalau seandainya diturunkan kepadanya Al-Quran, dan akan hancur lebur gunung tersebut, ya, jika menerima atau diturunkan kepadanya Al-Quran. Kenapa begitu takutnya gunung, ya, begitu bahayanya gunung, begitu nggak beraninya gunung menerima Al-Quran? Min khasyatillah, kata Allah, la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah. Karena takutnya kepada Allah, saking takutnya kepada Allah, saking ngerinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, gunung takut kena iqab, kena hukuman dari Allah seandainya Al-Quran diturunkan kepadanya dan gunung nggak bisa melaksanakannya. Gunung nggak bisa menjalankan titah Allah, perintah Allah. Gunung melanggar titah Allah, perintah Allah, atau gunung melanggar atau menabrak larangan-larangan Allah. Gunung takut kena iqab Allah, kena hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Khaufan min an la yuaddi, gunung takut nggak bisa melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saking agungnya ini firman, saking besarnya, ya, agungnya ini kalam atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan kalam makhluk, ini bukan kalam manusia, ini bukan kalam jin, ini bukan kalam apalagi setan, ini bukan kalam makhluk, ini kalam Rabbul Alamin, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nggak berani gunung, takut nggak bisa melaksanakan kalam atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini isi ayat ini. Ya. Terus kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Lanjutannya, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Ya, demikianlah kami jadikan sebuah perumpamaan. Demikianlah kami jadikan perumpamaan itu, ya, kami jadikan perumpamaan itu linnas, untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, agar supaya mereka memikirkan hal itu, agar supaya mereka menjalankan akalnya itu, menggunakan akalnya. Ya. Jadi Allah buat perumpamaan tadi perumpamaannya jelas, ya. Perumpamaannya apa? Seandainya kami turunkan Al-Quran kepada gunung, kamu akan lihat apa? Gunung takut, tunduk, gunung merendah, gunung jadi hina, gunung itu tunduk, ya, hancur berantakan, hancur gunung.
meledak gunung. Ya. Karena apa tadi? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Ya, takut apa? Takut dapat hukuman Allah, takut nggak bisa menjalankan perintah Allah. Gunung takut, akhirnya nggak mau, nggak berani. Nah, itu perumpamaannya, bisa dipahami itu perumpamaannya. Kemudian Allah buat perumpamaan itu untuk apa? Supaya manusia itu memikirkan hal itu, supaya manusia menjalankan akalnya, menggunakan akalnya. Manusia diberi akal. Setiap kita dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa dipakai untuk memikirkan hal-hal tersebut. Ya. Hendaklah mereka manusia, kita semua memikirkan apa yang jadi pemikiran kita, ya. Apa yang harus kita pikirkan berarti? Kata Syekh Al-Asqar di sini mengatakan dalam kitabnya, "Fima yajibu alaihim." Pikirin tuh kewajiban-kewajiban yang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan kewajiban dari Allah, tafakkur fihi, mikirkan itu, liyata'allau bil mawaiz, agar kita semua bisa mengambil pelajaran-pelajaran, mengambil nasihat-nasihat, ya, mengambil hikmah-hikmah. Ya. Jadi pikirkan yang ada di dalam Al-Quran, pikirkan kalam Allah, firman Allah, ya, agar kita bisa mendapatkan mau'idhah, nasihat, mendapatkan nasihat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun, agar manusia bisa mengambil pelajaran. Yaqiluna uqulahum, menggunakan akal mereka, ya, menggunakan akal mereka, wa ta'azzau bima tastamil alaihi ayati, mengambil nasihat-nasihat dari isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, mengambil nasihat, mengambil pelajaran dari isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, minal idzat wal ibar, ya, dari nasihat-nasihat dan pelajaran. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu untuk untuk diambil pelajaran dan nasihat. Allah turunkan Al-Quran itu untuk dijadikan pedoman agar agar hidup, ya, kita, agar kehidupan kita itu, ya, itu bahagia, selamat, agar kehidupan kita itu tidak melenceng, kehidupan kita itu tidak sesat, ya. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu ambil pelajaran, ambil nasihatnya dari situ. Mari sama-sama kita niatkan. Jadi kalian baca Al-Quran, kalian menghafal Al-Quran bukan hanya untuk dihafal, bukan hanya untuk dibaca. Itu bukan bacaan saja, ya, itu bukan bacaan saja, tapi itu nasihat-nasihat, itu pelajaran-pelajaran kehidupan, ya, untuk memperbaiki kehidupan kita dunia dan akhirat. Membaca Quran saja berpahala memang, ya. Baca Quran saja sudah berpahala, karena Al-Quran memang Allah jadikan sebagai bacaan yang mengandung pahala. Apalagi menghafal Quran, pahala luar biasa. Tapi Al-Quran bukan cuma dibaca dan dihafal saja tanpa tahu isinya, ya, tapi Al-Quran itu harus dijadikan pelajaran, nasihat, ya, mau'izah, untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Jangan sampai kita kalah dengan gunung yang tidak dikasih akal, gunung yang enggak berakal, gunung yang enggak dibekali dengan panca indera seperti kita, enggak dibekali kelengkapan sarana yang luar biasa seperti kita manusia. Gunung jangan sampai mengalahkan kita
dalam takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung begitu takut untuk melanggar isi kandungan Al-Qur'an. Gunung begitu takutnya. Jangan sampai ya manusia yang lebih lebih mulia daripada gunung, yang lebih lengkap ya sarananya daripada gunung, kemudian berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan isi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan berani ya, jangan sampai kita kalah dengan gunung kalau tidak mau merugi. Kalau kita tidak mau merugi ya. Mari kita jadikan Al-Qur'an ini sebagai sumber keberkahan dalam kehidupan kita. Jadikan Al-Qur'an sebagai sumber keberkahan dalam waktu kita, dalam kehidupan kita. Kemudian, siapa yang menurunkan Al-Qur'an itu? Siapa yang menurunkan Al-Qur'an itu? Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an, dialah Allah alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan yang berhak ya, yang tidak ada sesembahan yang layak selain Dia, yang tidak ada sesembahan yang pantas selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perkenalkan di ayat ini sampai ayat terakhir nanti sebagian dari asmaul husnanya Allah, sebagian dari nama-nama Allah yang indah, yang sempurna, asmaul husnanya Allah. Ya, nama-nama Allah yang indah itu, yang sempurna itu Allah perkenalkan di sebagiannya di ayat-ayat ini. Ya. Baik. Jadi siapa yang menurunkan Al-Qur'an? Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Tidak ada sesembahan yang layak, yang pantas selain Dia. Jadi selain Allah nggak pantas diibadahi, selain Allah nggak pantas mendapat penyembahan, mendapat peribadatan, nggak pantas ya. Pantas kita merunduk-runduk ya, kita rukuk dan sujud, menghamba ya, mengagungkan sebagaimana mengagungkan Tuhan. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala enggak pantas. Ya, kenapa enggak pantas? Ya, karena selain Allah Subhanahu wa taala ya, selain Allah Subhanahu wa taala itu Dia enggak memenuhi syarat untuk disembah, diibadahi. Nah, huwallah ya. Selain Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengandung apa? Pertama, kekurangan. Selain Allah Subhanahu wa taala pasti dia itu fakir. Fakir itu dia membutuhkan. Ya. Selain Allah Subhanahu wa taala fakir, dia pasti membutuhkan yang lain. Siapa coba? Makhluk apa coba yang enggak butuh yang lain? Semua makhluk butuh kepada yang lain, ya. Semua makhluk butuh kepada yang lain. Dan paling puncaknya nanti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada penciptanya. Semua selain Allah pasti mengandung kekurangan. Apa yang enggak mengandung kekurangan? Ya. Enggak ada yang sempurna. Manusia, setan, jin, binatang, ya, gunung, laut, semuanya mengandung kekurangan. Ya. Selain Allah Subhanahu wa taala mengandung kekurangan, selain Allah Subhanahu wa taala fakir, membutuhkan, ya. Semua selain Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna. Maka selain Allah Subhanahu wa taala kalau dia disembah, ya, entah itu menyembah manusia, entah itu menyembah patung, dewa-dewa, selain Allah Subhanahu wa taala kalau disembah itu sesembahan yang enggak layak, sesembahan yang enggak pantas untuk disembah. Ya. Yang pantas untuk disembah adalah yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan alam semesta.
Ya, yang pantas disembah adalah yang dia memberi memberikan kebutuhan, memberikan segala kebutuhannya kepada makhluknya. Ya. Itu yang layak disembah, yang menciptakan, yang menguasai, ya, yang memelihara, itu yang layak disembah. Ya. Yang menghidupkan, yang mematikan, itu yang layak disembah. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah menegaskan la ilaha illallah, ini makna la ilaha illallah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Kemudian alimun, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala alim. Ya, alim yang maha mengetahui. Alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang gaib maupun yang syahadah. Apa maksudnya? Allah itu mengetahui yang gaib, yang rahasia, yang tersembunyi, wasyahadah, yang tidak tersembunyi, yang tampak. Jadi alimul ghaibi wasyahadah, Allah itu mengetahui yang tersembunyi, yang sir, yang dirahasiakan, wasyahadah, yang ditampakkan. Jadi Allah mengetahui semuanya, yang di luar dan di dalam, yang di luar, di dalam, yang ditampakkan, yang disembunyikan, yang disimpan, yang dikeluarkan, ya, yang ada di atas bumi, yang di bawah bumi, yang di siang hari, di malam hari, ya, semua Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Yang dikatakan atau yang disembunyikan dalam hati, ya, disembunyikan dalam dada, dalam hati, sama aja. Allah alim, Allah maha mengetahui. Ini yang pertama, alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, huwar rahmanur rahim, Allah yang maha pengasih maha penyayang. Huwar rahmanur rahim, ya, Allah rahmanud dunya wal akhirah, Allah itu pengasih di dunia sampai akhirat. Allah pengasih di dunia sampai akhirat. Wa rahimahuma, Allah itu penyayang dunia sampai akhirat. Ya. Di dunia Allah pengasih, di akhirat Allah juga pengasih. Di dunia Allah penyayang, di akhirat juga Allah penyayang. Ya, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Ya. Jadi mintalah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pengasih, Allah penyayang. Dan Allah, ya, memiliki segala sesuatu, pemilik alam semesta ini. Allah dengan kemahakayaannya, kemahakuasaannya, Allah siap mengasihi dan siap menyayangi. Ya, maka mintalah kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwar rahmanur rahim. Kemudian ayat berikutnya, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Ini mengulangi lagi. Ini pengulangan menunjukkan penekanan. Diulang lagi kan? Menunjukkan penekanan. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah. La ilaha illallah. Di penekanan. Penting, ya, memahami hal itu. Al-Malikul Quddus. Allah itu Al-Malik. Ya. Allah itu Al-Malikul Quddus. Apa itu Al-Malikul Quddus? Al-Malik, raja yang merajai, yang menguasai jagat raya ini. Ya. Al-Quddus, Allah itu Al-Quddus. Apa itu Al-Quddus? Yaitu At-Tahir, yang maha suci dari segala hal yang enggak layak. Allah maha suci dari segala hal yang enggak layak. Jadi segala hal yang enggak layak enggak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pantas punya anak. Ya, lam yalid. Allah tidak punya, tidak pantas punya anak untuk kebutuhan. Allah enggak butuh. Walam yulad, Allah tidak diperanakan. Allah enggak butuh apapun. Ya. Jadi kalau mengatakan Allah butuh, Allah Allah butuh ini, enggak, Allah enggak butuh. Jadi segala hal yang enggak pantas bagi Allah itu enggak ada dalam diri Allah SWT. La ta'khudhuhu wala naum. Kemarin kita kaji. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Pokoknya enggak pantas bagi Allah, itu makna dari Al-Quddus. Al-Quddus artinya yang maha suci dari hal yang tidak pantas bagi Allah. As-Salam, Allah itu As-Salam. Allah itu As-Salam, maksudnya selamat dari segala kekurangan. Allah itu selamat dari segala kekurangan. Ya, segala kekurangan tidak
menimpa Allah, tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna assalam. Al-Quddusus salamul mu'min. Al-mu'min. Apa itu al-mu'min? Yaitu al-musaddiq rusulahu, yang membenarkan, menguatkan rasul-rasulnya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan utusan Allah, ya, menjamin kebenaran utusan Allah, rasul-rasul Allah dengan apa? Dengan memberikan mukjizat, dengan memberikan berbagai mukjizat kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan rasul-rasul, untuk menguatkan utusan-utusannya, ya. Itulah mana al-mu'min. Allah itu yang membenarkan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat, dengan ayat-ayat Allah, dengan bukti-bukti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, oleh utusan-utusan Allah. Ya, itulah makna al-mu'min. Allah Maha apa? Membenarkan utusannya. Ada makna lain, tapi di tafsir Al-Jalalain ini makna itu yang paling utama. Kemudian al-mu'minul muhaiminul, al-muhaimin. Apa al-muhaimin? Al-muhaimin, Allah al-muhaimin, yaitu apa? Allah raqib, Allah itu mengawasi segala sesuatu. Asy-syahid, Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Allah melihat dan mengawasi kepada hamba-hambanya tentang perbuatan mereka. Jadi Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat, Maha mengawasi semua perbuatan hamba. Ya, perbuatan yang ditampakkan maupun perbuatan yang disembunyikan. Semua perbuatan hamba itu dilihat dan diawasi oleh Allah SWT. Baik ketika bersama-sama maupun ketika sendirian. Ya. Jadi Allah SWT Maha mengawasi, melihat dan mengawasi perbuatan hamba. Untuk apa? Untuk dicatat oleh para malaikat. Untuk dicatat para malaikat, ya, dalam kitab catatan amal masing-masing hamba, untuk dipertanggungjawabkan nanti, ya, untuk dimintai pertanggungjawaban. Al-Muhaiminul Aziz, Al-Aziz, Allah itu Al-Aziz. Apa itu Al-Aziz? Al-Qawi, Maha kuat. Allah itu Maha kuat. Gak ada yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa mencegah Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz. Jadi Al-Aziz itu Maha kuat. Gak ada yang mengalahkan Allah, gak ada yang mampu mencegah Allah kalau Allah berkehendak. Itu Al-Aziz. Ya. Al-Aziz, Al-Jabbar. Al-Jabbar, apa itu Al-Jabbar? Allah itu Maha, ya, Maha berkuasa untuk melaksanakan kehendaknya. Allah Maha berkuasa untuk melaksanakan kehendaknya, itu Al-Jabbar. Kalau Allah berkehendak, gak ada yang mampu menghalangi. Gak ada yang mampu menghalangi. Itu Al-Jabbar. Ya. Al-Jabbar, ya, maha memaksa, ya, memaksa hamba-hambanya akan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa menghalangi. Kemudian Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu yang maha tinggi Allah Maha tinggi. Allah lebih tinggi dari semuanya. Allah Maha tinggi sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi itu kemahagungan Allah, kemahasempurnaan Allah, kemahamuliaan Allah, Allah Maha tinggi dan Allah berhak untuk Al-Mutakabbir, lebih tinggi daripada semuanya. Ya. Jadi kalau bahasa kita, kalau manusia, kalau makhluk itu Al-Mutakabbir itu sombong. Takabur. Al-Mutakabbir. Kalau buat manusia takabur nggak boleh, haram takabur, sombong, merasa tinggi dari yang lain, ya, meninggikan dirinya, menganggap dirinya lebih suci, lebih berilmu, lebih bagus daripada yang lain, itu takabur, ya, itu nggak boleh. Kalau buat manusia itu haram, itu haram. Tapi yang berhak untuk takabur itu Allah, ya. Kalau untuk Allah itu terpuji, kalau untuk Allah itu pantas bagi Allah, karena Allah nggak ada yang menandinginya. Allah nggak ada yang menandingi, ya. Maka Al-Mutakabbir hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada manusia yang takabur, Allah marah besar. Itu bajuku, kata Allah Subhanahu wa taala. Takabur itu baju kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang takabur, maka la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga
Selama di hatinya ada kesombongan sebiji sawi pun, kata Rasulullah SAW. Gak akan masuk surga orang yang di hatinya masih ada kesombongan sebesar biji sawi pun, gak akan masuk surga. Ya, naudzubillah minat takabbur. Ya, naudzubillah dari kiber. Nah, makanya gak boleh sombong, itu gak boleh, sama sekali gak boleh. Apalagi menyombongkan di depan guru, apalagi menyombongkan di depan ustadz, apalagi menyombongkan di depan orang tua. Ya, menyombongkan sesama kawan aja nggak boleh, apalagi menyombongkan kepada orang yang lebih mulia. Kesombongan hanya pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Apa subhanallah? Maha suci Allah, ya, maha suci Allah, ya. Amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka persekutukan, dari apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Ya. Subhanallah amma yusyrikun. Jadi kalau subhanallah itu digunakan untuk melihat orang musyrik misalnya. Kita lihat orang musyrik, subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari perbuatan syirik mereka itu. Allah nggak pantas dipersekutukan. Allah pantasnya disembah wahdah, disembah sendirian. Allah pantasnya disembah, diibadahi. Kok itu menyembah selain Allah? Subhanallah. Maha suci Allah. Nah, sucikan Allah. Ketika kita melihat kemusyrikan, ketika kita melihat kemaksiatan, ketika melihat kejahilan, kita ucapan apa? Subhanallah. Ya. Bukan ucapan innalillahi wa inna ilaihi astagfirullah. Ya, itu bagus, tapi yang paling pas subhanallah. Ketika melihat kemaksiatan, ucapkan subhanallah. Allah nggak pantas untuk dimaksiati. Ayat terakhir insyaallah buat dibaca sendiri di rumah, ya, di pondok. Kapan-kapan kalau perlu dikaji kita kaji. Demikian, karena sudah masuk waktu Isya, apa yang kita baca 3 ayat dari surat Al-Hasyr diulang-ulang, dijadikan zikir, dijadikan bacaan, bagus sekali ya, dibaca banyak-banyak ya, untuk bacaan sholat juga, karena itu berbicara tentang zat Allah, berbicara tentang Asmaul Husna, tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah SWT berikan pemahaman dan tambahan iman. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan ngaji lagi, baca Quran lagi, berkah insyaallah. Barakallahu fikum, hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wa nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.